sidangan, karena di sidang sebelum orang pertama yang tahu Pak Tony, berarti orang pertama yang benar-benar tahu cerita entah skenario atau apa itu Pak Tony ya, yang di sel itu. Iya. Orang pertama yang tahu itu ya. Iya, tapi itu sudah disampaikan dulu, Bang, di persidangan gitu. Jadi sebelum Tony masuk itu masih saya penasihat hukumnya gitu. Oke. Berarti pas penyampaian itu yang dibacain aku mau nanya dong. Ya, Pak. Ya. Penyampaiannya itu pas surat yang dibacain Prio itu ya. Iya, ya itu. Itu mulai muncul 4 nama itu. Dan itu Tony belum masuk gitu. Masih saya itu. Dan makanya kan saya ditanya wartawan kan kaget kan. Kok bisa gitu? Selama penyidikan nggak ada nama, kok tiba-tiba di awal persidangan ada nama gitu kan, nama-nama lain pelaku gitu. Nggak tanggung 4 jumlahnya gitu kan. Ya itu kaget saya. Terus akhirnya saya sebut bahwa ini suatu fenomena yang belum pernah terjadi secara nasional, dimanapun belum ada. Kalau misalnya dia ada orang lain, atau dia bukan pelakunya dari awal gitu. Dari awal diperiksa, dari awal ditangkap itu dia kekeh aja bukan pelakunya gitu. Seperti siapa? Seperti Jessica Kumala Wongso, itu nggak pernah dia ngaku dari awal. Maka enak untuk mencari kelemahan-kelemahan daripada penyidik atau di persidangan gitu kan. Ya. Tapi awal berarti sampai dampingi ya? Iya, saya dampingi. Berdua itu. Berita nih, kalau katanya nama yang disebutkan oleh terdakwa atau tersangka Ririn itu kan soal Aman Yani. Dengar-dengar katanya di Papua ya. Nah, kira-kira nah itu Bapak sebagai pengacaranya Rio, kira-kira gimana nih tanggapannya atas informasi yang katanya Pak Aman Yani ini ada di Papua? Kira-kira pencetus utamanya itu siapa kalau boleh tahu? Siapa ya? Ya pertama saya nggak percaya. Yang kedua ya mungkin dari Ririn kali. Karena sebenarnya pada dasarnya ya, kalau bagi Pak Ruslandi, bagi Prio, tidak adanya Aman Yani, Joko dan Elina tidak pengaruh ya. Tidak pengaruh, walaupun ada sekarang di juga kan belum tentu pelakunya kan, belum tentu melakukan perbuatan kan. Dia harus gitu loh. Iya, harus ada 2 alat bukti yang menyatakan kalau dia terlibat dalam peristiwa itu gitu. Ya bukan maksudnya kalau bagi Ririn oke lah pengaruh itu 4 orang itu ya dicari. Tapi kalau bagi Prio kan nggak pengaruh, mau dicari mau nggak berubah apapun. Iya. Iya, kan Prio udah ngaku kok. Pak Ruslan, aku tanya lagi nih. Ini kan udah 2 kali sidang ya. Pak Tony nggak ada. Pak Ruslan tahu nggak kemana? Pak Tony. Yang itu kata yang itu kan tahu ya. Host, naikkan PRT, host, naikkan PRT, aku di bawah, host, naikkan PRT, host, aku di bawah. Iya, Pak Boy, siap. Tony kemarin katanya ada di Polres. Iya. Lagi mendampingi. Apakah kira-kira nanti sidang berikutnya Tony RM akan hadir, Pak? Aduh, nggak tahu tuh ya. Kayaknya nggak tahu ya. Saya juga sebenarnya nunggu-nunggu dia hadir gitu sidang. Tapi untuk saat ini beliau masih jadi PH Ririn kan? Masih. Dalam pledoi kemarin ada tanda tangannya kok. Nah, menurut Pak Ruslan nih, kan 2 sidang kemarin itu peran Tony RM itu sangat penting nggak sih untuk Ririn? Ya penting, karena itu kan tuntutan ya. Klimaks daripada serangkaian pembuktian gitu. Dan dari mana harus sebagai bahan membela gitu kan. Walaupun memang tulisan bisa dibaca ya di rumah gitu. Tapi kan harusnya hadir gitu. Harusnya hadir. Sebagaimanapun hadir. Karena itu tuntutan itu kan nasib. Separuh nasib daripada klien. Dan klimaks daripada jaksa dalam. Faktanya udah 2 kali ya? 4 kali katanya Pak. Kalau yang hitungin. Kalau saya nggak ketemu tuh 3 kali persidangan. Tapi ada yang bilang tadi di Komal sebelah itu 4 kali Pak katanya. Oh 4 kali? Ternyata ada yang 4 kali. Mama Mela sampai sampai saat ini belum dengar informasi apakah dia masih atau enggaknya apa ya? saat ini belum dengar informasi apakah dia masih atau enggaknya. Sampai saat ini belum dengar informasi apakah dia masih atau enggaknya apa ya? Sampai saat ini belum dengar informasi apakah dia masih atau enggaknya apa ya? Sampai saat ini belum dengar informasi apakah dia masih atau enggaknya apa ya? Sampai saat ini belum dengar informasi apakah dia masih atau enggaknya apa ya? Sampai saat ini belum dengar informasi apakah dia masih atau enggaknya apa ya? Sampai saat ini belum dengar informasi apakah dia masih atau enggaknya apa ya? Sampai saat ini belum dengar informasi apakah dia masih atau enggaknya apa ya? Sampai saat ini belum dengar informasi apakah dia masih atau enggaknya apa ya? Sampai saat ini belum dengar informasi apakah dia masih atau enggaknya apa ya? Sampai saat ini belum dengar informasi apakah dia masih atau enggaknya apa ya? Sampai saat ini belum dengar informasi apakah dia masih atau enggaknya apa ya? Sampai saat ini belum dengar informasi ap
secara administratif masih sebagai kuasanya. Karena saya lihat di tanda tangan pledoi kemarin itu masih ada tanda tangan. Oke, baik. Terima kasih. Nah, Ya, terima kasih Mbak. bagus ini. Oh, tanda tangan pledoi masih ada. Apakah nanti kira-kira sidang putusan Ririn kira-kira kapan ya, Pak? Diperkirakan tanggal 14-an lah. 10 atau 14 Juli. Putusan ini. Saya Tanggal 18. Ya. Saya Bang Ruslandi, seperti Prio katanya waktu disamakan satu sel itu nggak usah Prio ya. Saya saja kalau disatuin sama R ini, kalau merem sama melek mungkin ngeri juga saya. Jadi Parno Parsuan Ngeri juga saya. Iya Bang, kita ngeri. Iya. Kalau sama-sama melek ayo, tapi kalau saya disuruh merem duluan ragu. setrauma itu ya. Setrauma itu. Iya apa? Iya nggak usah. Saya sambil ngopi ya, nggak apa-apa ya. Maaf. Iya nggak apa-apa. Iya, santai aja Bang Sandi, santai aja. Pak Ruslan, mau tanya juga nih, kan katanya Prio itu trauma ya satu sel sama Ririn ya. Kan Ya. katanya diintimidasi. Nah, alasan dari Prio sendiri itu hal apa yang bikin dia takut gitu sama Ririn? Ya, Selain mungkin selain itu ya, apa namanya selain tragedi penikaman apa gitu. Kenapa dia bisa takut satu sel dengan Ririn sedangkan tahu sendiri dari physically saat ini kan Ririn kan memang katanya mengalami patah kaki. Terus kenapa si Prio harus takut satu sel sama Ririn? Parsuan dia aja takut gitu. ya itulah ketakutan Prio ya sampai sebegitu gitu kan. Jadi kemarin itu waktu saya ke lapas sebelum hari tuntutan itu saya tanya untuk kamu persiapan mental untuk dituntut berapapun Prio. Ya siapa kata. Yang saya takutkan itu satu mobil sama Ririn gitu. Ya. Satu mobil dari perjalanan lapas ke pengadilan gitu kan. Tapi kan dipisah, saya bilang satu-satu nanti mobil itu bolak-balik saya bilang. Saya yakinkan seperti itu dan dari pengawalan tahanan pihak kejaksaan juga sudah antisipasi, sudah sampai di titik itu ketakutan Prio itu. Jadi memang faktor ketakutannya mungkin karena Prio menyaksikan langsung ya orang yang mungkin selama ini bergaul di komplek Pepabri gitu kan, karena mereka sama-sama tinggal dalam satu lingkungan sosial gitu, yang mungkin Ririn mungkin di mata Prio cenderung banyak diam, mungkin dan dalam kesehariannya gitu kan. Tapi tiba-tiba sejurus kemudian dalam satu malam itu dia melihat gitu temannya gitu kan, itu bertindak brutal seperti itu mungkin ya. Jadi satu trauma gitu, kondisi trauma yang tidak bisa dia lupakan. Saya rasa itu Mbak. Tapi nanti kalau satu lagi, nanti kira-kira kalau sudah vonis, apakah sel Ririn sama sel si Prio ini disatukan atau tidak, Pak? Kayaknya tidak mungkin ya, untuk pertimbangan tidak mungkin. kemanusiaan dan keamanan gitu. Pasti tidak. Berarti tidak mungkin Pak Rusandi sebenarnya ya PH Tony ini berat ya, dalam artian kan kalau Pak Rusandi ini anggaplah kalau lawannya ini kan JPU ya. Kalau Pak Tony ini lawannya JPU dan Pak Rusandi ini. Nggak tahu juga kalau Dan dia Prio, kan? lawan. Ya pada realitanya kan begitu. Soalnya kan sekarang Oke. Prio yang Iya, menunjuk tarik-tarikan yang ya. menudurin kan. Ya, Iya. tarik-tarikan sih, tarik-tarikan keterangan Tarik-tarikan gitu kan. kan. Betul. Ya bukan hanya tarik-tarikan, malah udah menuduh langsung kan Prio. Iya. Oh ini Ririn pelakunya. Iya. Gitu loh. Jadi Iya. dua di Prio ini sama JPU sama Prio di ininya gitu serang. Iya. Betul kan? Betul. Iya. Tapi Pak Ruslandi nganggap Pak Doni musuh nggak Pak Ruslandi? Enggak. Enggak lah, maksudnya dalam secara beracaranya kan begitu. Acara, Konteksnya, realitanya. Enggak, kan ada video Jadi tuh ini waktu saya nonton sidangnya Tony kan, saya sebagai pengunjung duduk, dia nyamperin saya ya biasa, terus ada yang komal live gitu, malah di video gitu kan. Ini ternyata ketemu, ini apa? Enggak gimana gitu. Enggak ada saya. Iya. Biasa. Pastilah kalau secara personal enggak. Cuman kalau saya lihat realitas ada
beracara persidangan karena Priyo sendiri udah dulu kan dia hanya ini sendiri ya, sekarang udah mengarah bahwa Ririn pelakunya menurut Priyo gitu. Iya, udah timbul Iya, udah jadi- timbul keberanian dia. Iya, jadi selain JPU, Ririn itu ya terdakwa lain juga memberatkan gitu loh. Iya. Iya. Ya karena kan memang pelakunya dua, tidak ada orang lain atau tidak ada petunjuk lain berupa CCTV gitu. Jadi keterangan masing-masing ini sangat berharga gitu untuk menjelaskan perbuatan. Perbuatan Ririn dijelaskan oleh Priyo, perbuatan Priyo dijelaskan oleh Ririn gitu. Ini tidak ada orang lain yang menjelaskan. Mereka berdua itu Tapi selama ini Ririn nggak pernah menjelaskan perbuatan Priyo ya. menjelaskan, tapi dijelaskan Menjelaskan. bahwa dia ada di asrama Penganjang waktu itu, di dalam rumah itu ada Priyo dengan Joko gitu kan. Dia sebelum waktu itu. Lalu datang Hardi katanya kan, datang Pak Amaniani ada di situ mau memberikan komando gitu. Dan yang melakukan pembantaian Hardi atau Yoga gitu. Kalau Ririn dia duduk manis di asrama Penganjang katanya kan. Lagi ngopi. Nggak, maksudnya secara pas kejadian, secara eksekusi dan hari ini Ririn tidak ada menjelaskan Priyo ya. Tidak ada. Menjelaskan Baik. peran Iya. ada ya. Iya, hanya turut membantu saja, hanya penyertaan aja. Iya. Diserta. Oke. Bang, izin bertanya bang. Izin. Ya, silakan awal. Ini tanpa tanpa kita sadari nih saya mewakili aja. Ya karena ini kan sudah menjelang pagi ya. Bang Ruswandi ini sudah istirahat, tapi karena ya ini kita tadi ya komal ini netizen ya kan, ya kita juga minta maaf nih sama Bang Ruswandi. Iya, nggak apa-apa. Bang Sampai nonton bola ini Bang Riswandi, dia nonton bola. Menang Jepang nih, Jepang menang lawan Brazil buat Jepang. Ya, izin bertanya bang. Bang, Silakan awal ya. Bang, ini mengenai urutan jalannya sidang nih bang. Yang kesannya acak-acakan nih bang. Contoh setelah pembuktian, kemudian sesi tuntutan bang. Tapi kemudian ada lagi bang tambahan pembuktian. Bahkan setelah pledoi dan replik nih bang, masih ada lagi bang sesi pembuktian yang dihadirkan untuk bukti tambahan atau menghadirkan alat bukti baru gitu bang. Jadi menurut abang nih bang, apakah tidak ada prosedur yang dilanggar nih bang? Atau memang hal semacam ini biasa terjadi bang dalam persidangan bang? Mungkin itu aja bang. Ya, baik Bang Aulia. Jadi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang baru ini, Undang-Undang nomor 20 tahun 2025 ya, tentang KUHAP yang baru ini, asasnya menganut paham due process of law itu, bukan crime control model lagi. Jadi seluas-luasnya pembuktian itu walaupun sudah habis pada tuntutan atau habis pada pembuktian fakta gitu, itu masih bisa dipersilahkan atas permintaan hakim gitu. Jadi bukti tambahan yang diminta oleh hakim gitu. Jadi hakimlah yang meminta untuk terus disajikan gitu kan, bukti untuk memperkuat daripada dakwaan atau tuntutan daripada jaksa gitu, terutama dakwaannya. Jadi karena kemarin itu sangat serius diminta terkait dengan keterangan ahli digital forensik gitu kan, dan memang waktu itu prosesnya dalam proses gitu kan. Nah ketika sampai tuntutan ada diperjanjikan oleh JPU bahwa keterangan ahli digital forensik ini akan tetap disajikan gitu sampai dengan sebelum adanya putusan majelis hakim gitu. Jadi dalam rentang waktu itulah sebenarnya itu permintaan hakim. Jadi bukan kewajiban jaksa ya, tapi akhirnya menjadi kewajiban karena itu permintaan hakim. Mungkin ya hakim dalam rangka untuk meyakinkan gitu keyakinannya dalam bukti saintifik, dan memang dalam hukum acara pidana yang baru terkait dengan alat bukti digital itu harus dalam hal ini CCTV ya harus dilengkapi dengan aspek formalnya gitu. Aspek formalitasnya berupa keterangan ahli digital forensik gitu. Sebenarnya esensi daripada tayangan atau rekaman yang terekam, gambar yang terekam di dalam CCTV itu ketika diyakini oleh terdakwa, misalnya Priyo sudah meyakini itu, ya sudah selesai di situ sebagai keterangan daripada saksi gitu yang membetulkan isi atau substansi daripada rekaman. Nah, cuma untuk menghindari adanya rekayasa digital, kemudian editing, kemungkinan adanya proses editing, nah itu harus
dilapisi gitu, dilapisi dengan aspek formal berupa kesaksian daripada keterangan ahli digital yang sudah melakukan olah laboratorium yang berdasarkan pengetahuan ahli itu dari sisi metadata dan lain sebagainya, sehingga diyakini bahwa tayangan itu misalnya tidak jelas bersumber dari kamera resolusi apa gitu kan, karena masing-masing CCTV ini mungkin juga tidak bisa sama ya tentang resolusinya gitu, ketajaman gambarnya gitu kan, apalagi itu CCTV material yang mungkin tidak menggunakan divider gitu. Dia hanya semacam penyimpanan 1 tera atau berapa lah gitu kan, tidak seperti CCTV yang di kantor-kantor besar itu yang menggunakan DVR gitu, sehingga ada perbedaan di situ, dan itu yang harus menyatakan bukan kita gitu, tapi ahli digital forensik gitu kira-kira. Di kesimpulannya selama itu permintaan hakim Bang ya, wajib memang Bang ya. Iya. Walaupun itu menabrak dari urut-urutan persidangan Bang ya. Ya, hakim bisa diberikan kewenangan untuk menemukan hukum dalam persidangan itu, menemukan hukum baru. Gitu. Oke. Terima kasih Bang. Yang lain lanjut. Ya. Pak Ruswandi, itu tangan Prio itu kena apa? Sebelah kanan apa sebelah kiri? Tangan. Katanya kan ada kekurangan di tangannya itu si Prio, bahunya itu apa? Iya. Ya mungkin ini ya. Dari ini kali. Saya nggak tahu Prio sebelumnya sih. Memang rada. Iya, beda gitu. kata keluarganya kan bilang ada kayak cacat atau apa di bahunya itu, kayak miring gitu kan. Kan dalam dakwaan kan itu Prio dan Ririn kan bersama-sama gitu ya. Benar nggak Pak? Nah itu bisa dipakai nggak Pak, kekurangan di bahunya Prio itu sebagai pembelaan? Kalau kayak palu itu ya nggak mungkin Prio bisa ngayunkan palu seberat itu gitu loh, dengan kekurangan di bahunya gitu. Ya, dari sisi anatomi tubuh manusia mungkin ya, tapi tidak saya masukkan itu Pak dalam pledoi saya, dalam pembelaan. Saya hanya menegaskan tentang niat batin awal gitu, niat mensreanya. Jadi terkait dengan palu itu memang dipinjam oleh Ririn itu untuk satu tujuan yang baik, yang positif, yaitu untuk merenovasi rumah itu kan. Nah itu pun dipinjamnya jauh hari sebelum hari penghilangan nyawa gitu. Jadi dipinjam pada hari Sabtu gitu. Dan palu itu berada di rumah Ririn selama 6 hari lah, karena mulai dipergunakan itu Kamis malam ya. Jadi selama itu palu itu berada di rumah Ririn gitu. Jadi disitulah menunjukkan logika saya tidak ada niatan bagi Prio untuk menyediakan sarana gitu atau terbersit ikut merencanakan dengan kejadian itu, nggak ada. Jadi dia meminjamkan, misalnya tetangga saya minjam, tapi waktunya malam hari, tentu saya sedikit banyaknya harus curiga dia untuk apa malam-malam pinjam golok gitu kan. Berbeda misalnya siang gitu. Nah itulah diksi atau narasi yang saya bangun gitu untuk meyakinkan majelis hakim bahwa tidak pernah ada niatan dari Prio untuk membantu atau memberikan sarana, karena yang harus saya patahkan adalah turut serta dalam merencanakan pembunuhan. Itu yang harus saya bantah pledoi saya gitu, bahwa Prio turut serta tapi bukan dalam perencanaan, tapi dalam serangkaian prosesnya gitu, seperti dia mengikat, seperti dia membungkus dengan terpal, seperti dia ikut membantu mengangkat jenazah gitu, mengevakuasi ke mobil, itu tidak terbantahkan dan itu diakui oleh Prio. Oke, Pak Ruswandi, kan Pak Ruswandi mendampingi kedua klien tersebut sejak BAP ya, sejak penyidikan ya. Iya. Nah itu BAP itu keterangan dari Ririn dan Prio itu pada saat BAP sama nggak itu? Mereka berdua itu menerangkan ke penyidik. Iya sama. Apa berbeda? Jadi waktu sama. Maksudnya ya sama. Jadi alurnya itu begini.
waktu di BAP itu kondisi jelas ya masih dalam ketakutan gitu. Jadi Prio itu takut itu semenjak di kios terus sampai dengan pelarian gitu. Itu dalam kungkungan rasa ketakutan. Nah, maka ketika di BAP juga keterangan Prio ini selalu mengikuti apa yang sudah diterangkan oleh Ririn. Oke. Gitu ceritanya. Karena kalau nggak salah dalam BAP itu Prio juga kan eksekusi katanya kan gantian Iya, gitu kan, iya, pakai iya. palu gitu kan. Iya, terutama pada Gantian. saat Pak Haji Sahroni. Pertama juga sikat yo kita lagi ngobrol Jekaro Budi sira kotak kai kode pukul. Ada perkataan seperti itu. Oke. Berarti sama persis ya Prio di BAP waktu itu ya, masih Iya, terintimidasi lah gitu ya. Iya, Dan pada saat persidangan BAP itu berarti tidak dipakai sama sekali ya. tidak dipakai, dicabut sebagian oleh Prio. Cabut, ya. Dan terbukti penganiayaan Budi itu tidak di rumah kan, tapi di kios gitu. Dan dia itu dibuktikan dengan bercak darah yang ada itu. Oke. Dan bercak darah itu itu kan sebenarnya dari awal penggedoran pembukaan itu sudah ada itu. Itu waktu di BAP itu sendiri-sendiri apa berdua bareng Mbak Rusandi? Berdua, beda. Langsung. Beda. Langsung. Langsung. Berbeda kan? Enggak, maksudnya sendiri-sendiri di pas Enggak, satu ruangan bersamaan. bersamaan. Oke. Enggak, maksudnya kalau misalkan sendiri-sendiri itu kan ya walaupun segimana ini harusnya berbeda gitu loh. Harusnya berbeda. Kalau ketika Ada peluang, ada keberanian lah gitu kan. Tapi tetap si Prio itu dihantui walaupun misalnya selamat di ruangan unit 1 Jatan Ras ya. Dia berpikir nanti di sel juga bareng gitu. Pasti saya celaka gitu. Jadi berusaha pasti dia mengikuti. Dia cuma mau maksudnya ketika sudah dipisah di awal pada saat BAP, terlepas itu ini pasti akan ada perbedaan gitu lah. Ini kalau bersama-sama ya pasti akan Iya. iya aja gitu loh. Iya, betul. Pak Ruslandi, Rio ada nggak cerita sejak kapan Ririn merekayasa 4 nama itu? Apakah sejak pelarian mereka atau sejak di dalam tahanan? Nah itu, ya betul. Kemarin juga Prio sampaikan, saya juga tanya gitu kan. Jadi mulai Ririn punya ide seperti itu waktu di sel Polres itu karena sering bertengkar. Jadi seminggu sel di Polres bertengkar terus, mereka dipisah akhirnya selnya itu. Jadi di selnya terpisah waktu di Polres. Kemudian ada saatnya mereka itu bareng. Waktu itu mungkin karena banyak tahanan yang penuh gitu. Bulan itu gitu, sekitar bulan berarti Oktoberan lah, Oktober November. Itu mereka sempat dipersatukan di sel besar gitu. Nah itu disitulah menurut Prio disampaikan, yuk jengkone sira pokoknya baca adalah baca apa ya, baca apa ya pokoknya kau baca lah pada saat persidangan, wis kau baik ya pada saat persidangan baik. Begitu yang disampaikan Prio. Ini menurut Prio ya. Jadi sudah ada rencana itu pada saat di sel Polres sekitar sebulan 2 bulan lah. Kalau di pelarian nggak ada selama pelarian itu. Di pelarian itu mereka berencana kan menjadi nelayan kan, untuk kabur menjadi nelayan. Terus menurut Pak Ruswandi ini yang istilahnya pasti pendekatannya dengan klien dalam hal ini Prio ya, berbagai macam cara lah, dan Pak Ruswandi bisa menilai. Menurut keyakinan Pak Ruswandi sendiri, apa yang dikatakan Prio itu, Pak Ruswandi yakin itu jujur ya, benar semua. Ini dari kan pasti bisa menilai lah Pak Ruswandi. Iya, benar. Karena saya ulang-ulang dan saya coba analisa, saya verifikasi juga, dia seperti itu, apa adanya seperti itu.